Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, diberikan kesehatan untuk senantiasa berbagi ilmu kepada kita semua. Pemirsa juga dapat menyampaikan pertanyaannya di nomor 0812 9896 7796. Baiklah pemirsa yang berbahagia, tanpa berpanjang kalam, mari kita simak dari pertanyaan pertama. Datang dari Ibu Diah asal Jakarta yang menanyakan, kami di sekolah akan memberikan materi tentang istinja. Batasannya sampai umur berapa orang tua, dalam hal ini ayah, membantu anak perempuan. Begitupun juga sebaliknya, seorang ibu membantu anak laki-laki. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Islam itu adalah agama suci dari Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan untuk bersuci. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menyucikan, membersihkan diri dari dosa-dosa itu. Jadi bersuci dari dosa, kesalahan, maksiat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan membersihkan dari kotoran dan najis. Nah, ini terkait dengan pertanyaan, yaitu soal al-istinja. Al-istinja itu adalah bersuci dari najis, ya, yang ada di dua pintu, belakang dan depan. Itu istinja, ya kan. Depan berarti ya dari najis air seni, ya. Belakang dari tentu apa yang keluar dari pintu belakang. Nah, kenapa harus disucikan? Karena ya pertama adalah akan dipersiapkan untuk menunaikan ibadah sholat, ya. Dan salah satu syaratnya adalah toharoh, begitu kan. Suci badan, pakaian, ya, tempat, ya, setelah suci niat. Nah ini berapa tahun kan? Nah itu tadi ya kan, untuk anak laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada nas yang khusus, ya. Tadi nasnya umum, ya kan. Tapi ini terkait dengan persiapan belajar ibadah. Ya, belajar ngaji, begitu kan. Nah, kan dalam hadis disebutkan belajar sholat itu dimulai dari 5 tahun. Telat-telatnya 6 tahun, ya kan. Telat-telatnya sekali 7 tahun itu sudah, ya, itu kan, sudah muru, ya. Kalau lewat dari 7 tahun bisa diberikan tindakan, ya kan. Nah, berarti ya 5 tahun itu ya sudah dipersiapkan, dikondisikan. Marhalahnya disebut oleh para fuqaha itu marhalah tamyiz, ya. Anak laki-laki atau perempuan di usia 4 atau 5 tahun umumnya itu sudah bisa membedakan mana yang suci, mana yang kotor, begitu kan. Mana aurat, mana yang bukan aurat. Nah, dengan segala konsekuensinya. Kalau aurat harus ditutup, begitu kan. Lalu terkait dengan kewajiban sholat. Nah, kapan? Nah, itu mumayyiz, ya kan. Udah tahu bahwa sholat itu wajib, harus bersuci. Suci itu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ini belajar mengajarkan ilmu al-istinja berapa, ya. Ini tentu berdasarkan pengalaman.
kita di rumah ini di usia 4 tahun tuh anak sudah mulai ngerti. Artinya dia bisa istinja sendiri. Itu lebih cepat, yang perempuan tuh lebih cepat gitu kan, 4 tahun tuh. Jadi 5 tahun itu udah lancar, udah bisa dilepas. Itu ya, itulah manhaj Imam Syafi'i. Jadi manhaj metode tajribi berdasarkan pengalaman. Ya, jadi 5 tahun lah begitu tuh sudah dilepas. Berarti dari 4 tahun jadi belajar ya kan. Itulah tentang istinja. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Denny asal Padang yang menanyakan, suatu malam saya bertemu dengan seorang bapak-bapak. Lalu bapak-bapak itu nanya, kenapa belum tidur? Lalu saya jawab, ya, tak lama dari itu bapak-bapak itu langsung menghilang. Ya. Apakah ini adalah pertanda buruk untuk keluarga saya? Wallahu alam. Bukan bapak ya, tapi bapak-bapak. Berarti orang luar. Ya kan? Iya. Tapi kalau pertanyaan bapak kan dari rumah. Tapi ini ketemu di luar, entah orang mana, ya mungkin tetangga dekat, mungkin tetangga jauh, mungkin juga orang lain kan. Tapi laki-laki, bapak-bapak. Nah, ada gerakan-gerakan yang tidak wajar lah begitu kan. Lari cepat sekali. Nah, kenapa harus ya cepat-cepat seperti itu? Apakah ya langsung menghilang? Hilang itu betul-betul hilang atau memang melarikan diri? Ya, tapi nah ya memunculkan tanda tanya kan, apakah itu tanda-tanda mencurigakan untuk keluarganya? Saya kira pertama, untuk kita itu haruslah husnudzon billah, karena kita ini kan sangat bergantung ya nasib kita selamat atau tidak selamat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah as-somadiyah, Allahus somad. Allah lah tempat bergantung. Begitu karenanya ya kepadanya lah. Nah, begitu juga kalau ada hal-hal yang mencurigakan bahkan menakutkan begitu dari orang lain, apakah itu akan menimpa keluarga kita? Yaitu husnudzon tentang diri kita, keluarga kita itu husnudzon billah. Ya Allah, insya Allah. Jangan berpikiran buruk, ini apa-apa. Nah, tentang orang lain, apakah orang itu akan melakukan sesuatu? Husnudzon terhadap sesama, ya kan? Sesama muslim, itu husnudzon juga. Kecuali kalau sudah ada tanda yang memang menguatkan ya praduga. Kalau yang tadi kan belum lah ya kan, bisa mungkin itu mungkin ini kan, ya sudah, doakan saja mudah-mudahan ya orang itu tidak melakukan sesuatu perbuatan maksiat dan jahat, dan tentu kita kembali mendoakan keluarga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, tentu itu akidah dasarnya. Lalu doa pendukungnya ya hal-hal yang sifatnya non fisik, ya kan, membaca surah Al-Falaq, An-Nas, ya kan, dan ayat Al-Kursi, baca itu insyaallah. Hal-hal yang sifatnya fisik ya Falak bin Nas tadi, dan ditambah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasamil alim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca itu insyaallah, ya kan. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya kemungkinan ada gangguan-gangguan yang sifatnya non fisik atau yang sifatnya fisik, begitu. Dah, kalau kita sudah serahkan kepada Allah, ya udah, dan sikoh kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan tentu rasa tenang. Iya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Bambang
asal Kebumen yang menanyakan, istri saya mengusir saya, tidak menganggap saya sebagai suami. Ada niatan untuk mencerai saya suaminya. Lalu saya mengizinkan dan nyuruh istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Apakah ini termasuk talak? Sedangkan saya tidak tahu itu termasuk talak. Jika termasuk talak, bagaimana saya bisa rujuk kembali dengan istri? Bismillahirrahmanirrahim. Tolak itu ya bukan dari istri, tapi dari suami. Istri itu marah, ngomong itu tidak ada artinya apa-apa. Ceraikan aku mau pulang ke rumah orang tuaku, pulangkan aku sekarang juga. Ya diam aja suaminya, yaitu tidak jatuh talak ya kan. Sebab yang memiliki hak talak atau cerai itu memutuskan zimmah zaujiyah, hubungan ikatan suami istri ya dari suami. Tidak juga dari orang lain. Mungkin orang tuanya atau saudaranya cerai itu tolak tuh. Ya enggak, berarti apa ya? Udah itu sudah ya hubungannya menjadi sangat spesial dengan suami ya. Bahwa mungkin ya pernah ngomong mau itu mau ini lalu dipahami kok si istrinya udah nggak seneng ya kan, ya udah nggak nganggap lagi kan begitu. Itu jelas menambah dosanya saja. Tidak menganggap saja kan sudah mengundang kutukan dari malaikat ya kan ya tuh. Apalagi merencanakan untuk gugat cerai. Kalau ada alasan syar'i untuk gugat cerai boleh, tapi kalau dasarnya tadi uring-uringan begitu kan nampak nggak ada alasan syar'i itu. Mungkin alasannya dibuat-buat, yaitu semakin menambah kesalahan saja, ya kan. Alasan syar'i itu pernah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Seorang perempuan, ya rezekinya itu nikah dengan seorang laki-laki. Agamanya bagus, begitu soleh, begitu hanya ya itu, masya Allah ya diuji dia tampangnya ya, secara fisik itu, aduh, ya kan begitu, nggak menarik lah begitu, mukanya juga mungkin apa dedeg pangadeg istilah Sundanya itu ya kan, jadi nggak menarik. Begitu. Ya tentu sebagai manusia istri juga kan karena bergaul tiap hari ya tentu ya merasakan ya kan. Ya itu kan. Nah, ya sampai terus terang kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, saya ya ditakdirkan nikah dengan si fulan begitu kan. Ya tidak menolak takdir itu. Dan saya Masya Allah tidak ada hal yang kurang dari sisi agamanya gitu. Tapi saya khawatir ya kalau terus ya bersama itu ya nggak tahan lah begitu, sampai kemungkinan saya bisa melakukan kesalahan di dalam kehidupan beragama dan berkeluarga ini. Gitu. Oh paham lah. Baginda Rasul paham. Oh berarti ini ya dia ada hal yang kurang nyaman, kurang serap, ya bukan dari sisi akhlak, bukan, ya dari sisi yang lain. Ya, dipanggil si perempuan itu, maukah kamu mengembalikan kebunnya yang dulu diserahkan kepadamu sebagai mas kawin, gitu, nyamar, nah gitu kan. Ya kalau itu siap lah kan begitu ya, sudah. Kalau kamu siap mengembalikannya, udah kembalikan saja mahar atau senilai mahar yang diserahkan kepadamu. Panggillah suaminya itu. Gini. Ya suaminya juga paham, ya udah tidak keberatan, akhirnya mahar yang berupa kebun itu jadi dikembalikan. Jadi Rasulullah wa farraqa bainahuma, dan Rasulullah sebagai hakim ya penguasa ya menceraikan, memisahkan. Itu tafrik namanya. Ya, tafrik atas otoritas kekuasaan hakim. Nah, kasus ini pun kalau si istrinya mau menggugat cerai, ya
silahkan, ya tentu saja ada pengajuan permohonan ke pengadilan jelas melalui KUA, ya kan, itu kan begitu. Nah tentu akan diperiksa ya oleh pengadilan, itu diperiksa bagaimana ya, bisa saja 1-2 kali sidang, bisa saja kan, akhirnya disimpulkan ya udah ini nggak bisa dipertahankan misalnya kan, walaupun alasannya tidak syar'i lah, hanya soal selera saja gitu, tapi udah nggak bisa dipertahankan misalnya. Iya kan, ya sudah, seperti halnya tadi ya kan, kembalikanlah maharnya, ya kan. Nah kalau dalam syighatu ta'liq itu kan ada iwad ya kan, membayar sejumlah uang sekian, sekarang mungkin sudah disesuaikan. Kalau yang di teks lama itu kan masih 10.000 tuh, ya 10.000 mah itu nggak ada maknanya. Kalau sekarang saya kira ya paling tidak 1 juta atau 10 juta juga wajar ya kan kalau sekarang. Ya gitu kan. Itu iwad namanya, dan itu pun disalurkan ke untuk kepentingan sosial, BKM ya kan, Badan Kesejahteraan Sosial. Nah setelah itu semua beres, maka hakim pengadilan akan yufarriq bainahuma, begitu, menjatuhkan cerai. Bukan, kalau cerai kan suaminya yang harus menceraikan, bukan. Kalau itu ya sudah, suaminya sih diam aja, istrinya diam aja. Ya, kekuasaan hakim itu yang mentafrik di antara keduanya, jadi namanya tafrik, dipisah. Bahasa ini apa, rafa katanya ya kan ya. Nah konsekuensinya itu nggak bisa dirujuk kecuali dengan nikah baru. Nah beda kalau nikah tilek biasa, iya itu kan roj'i ya, tolkoh roj'i ya, dalam masa iddah si suaminya boleh rujuk begitu kan, suka atau tidak suka mantan istrinya begitu. Tapi kalau ini karena ya demikian, itu putus ya kan, jadi sudah bukan istri. Jadi kalau roj'i itu kan statusnya masih istri, ada iddah. Kalau ini itu disebutnya bain sugro. Bain sugro itu akibat khulu, itu bain sugro. Iya. Nah, ada lagi bain kubro, kalau tolak 3 dan diterima oleh hakim, ya talak 3 itu tidak boleh dirujuk kecuali tadi selang ya kan, ya yang lain. Kalau ini sih tidak perlu diselang, asal ya nikah baru gitu kan. Ya kalau nikah baru ya harus ada seserahan atau apa, ya itu risiko itu kan. Nah demikian, wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Kinan. Ya, Ibu Kinan menanyakan, saya saat dulu SMP pernah bilang bersumpah ke teman saya, kalau saya bohong, saya mandul. Apakah itu bisa jadi penyebab sampai saat ini saya belum punya anak? Dan bagaimana cara menarik sumpah tersebut? Wallahu a'lam. Saya rasa karena tidak dikaitkan dengan itu ya, atau mungkin juga ya Allah Maha Tahu. Tapi dia telah melakukan satu perbuatan yang salah. Dia bersumpah bukan untuk sesuatu yang perlu begitu kan, dan sumpah itu kan harus diminta oleh pengadilan, oleh hakim untuk sesuatu yang dispute, yang dipersengketakan, ya lalu perlu penegasan, konfirmasi, kamu sumpah deh gitu kan. Nah ini kan tidak. Nah, jadi di luar konteksnya sepele, yaitu jadi bermudah-mudah, dan itu maksiat orang bermudah-mudah bersumpah itu ya. Tapi ini sudah kadung, sudah tahun lalu ya. Bagaimana dia berpikir, mungkin gara-gara sumpah itu betul-betul dia ya belum dikaruniai keturunan, bisa saja kan. Ya udah, berarti dia tobat dulu. Iya, tobat, namanya takfir, kafaratul yamin.
Ya, udah lama. Ya walaupun udah lama, kalau belum ditobati ya tobat kan. Kafaratul yamin itu adalah it'amu asyar, setelah istighfar, tobat kan begitu ya kan. Kalau ada pihak yang dirugikan minta dibebaskan, dihalalkan. Tapi ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin, ya kan. Memberi makan 10 fakir miskin. Ya, standar menengah lah, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Jadi tidak kelas tinggi, tidak juga kelas rendah, ya kelas tengah menengah. Berapa begitu satu porsi itu, misalnya satu porsi 75.000 misalnya, ya, atau 50.000 ya. Ya bisa cek lah ya. Tinggal dikalikan 10 orang, ya udah itulah. Nah, ya. Nah, itu kafarat, ya kan. Jadi selain istighfar, tobat dan lain-lain, begitu dia harus membayar kafarat. Ya. Nah, dan sudah dia kemudian memperbaiki ya kelakuannya, kata-katanya, jangan asal ngomong, ya kan. Berarti itu kan qaulan qabihan, ucapan yang jelek, ganti sekarang dengan tutur kata yang baik. Ya, dia harus sering ngaji, harus sering tentu saja ibadat dan seterusnya. Mudah-mudahan ya Allah dan secara khusus memohon kepada Allah keturunan. Gitu kan. Nah, di antara cara untuk mendapatkan keturunan kan memperbanyak istighfar. Ya, saya sudah dalam salah satu episode dahulu ada yang ya lambat juga ya mendapatkan keturunan, ibu-ibu ya minta fatwa kepada seorang ulama ya, namanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Diarahkan agar memperbanyak istighfar, karena istighfar itu di dalam Al-Quran di surat Hud misalnya kan, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Nah, di sini kan yursilus sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, di ayat lain wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Nah, hasil istighfar itu Allah akan berikan amwal, harta yang banyak, wa banin, dan keturunan. Nah, begitu.